kali boom. Mungkin paling cuma sebulan 2 bulan lah. 2 bulan itu udah bonus itu bagi gue. Bosen gak sih lo dengan keviralan lu ini? Maksudnya ceritanya baik-baik aja. Ibaratnya kan kalau misalnya kita bicara soal fluktuasi hidup, yang namanya hidup kan pasti ada seneng, seperti roda lah, ada sedihnya, ada marahnya, ada emosinya. Sementara lu tiap kali diundang di setiap acara, yang dibahas adalah soal percintaannya. Emang kalian tuh sesempurna itu hubungannya Lesti sama Bilar? Ya dibilang baik-baik aja itu kan menurut anggapan orang. Kadang kan kita memang, dan gue memang bukan tipikal orang yang menunjukkan memperlihatkan apa yang gue rasakan gitu. Ya udah gue sembunyiin aja semuanya gitu. Ketika gue lagi kesel ada masalah, pasti gue tetap ketawa, berusaha ketawa gitu. Dan soal ketika lo bahas tadi soal capek nggak dibahas masalah percintaan, ya jujur gue capek. Karena bosan aja gitu. Bosan nih, itu aja yang dibahas. Jadi lu sedang mencari sesuatu supaya lu bisa ribut sama Lesti? Iya nggak gitu juga. Masa gue pengen ribut? Ya, kan kita pengen yang baik-baik aja. Oh, oke. Ya, gue nggak tahu, makanya gue nanya. Maksud gue kalau lo bosan dengan hal-hal yang biasa-biasa aja, lurus-lurus aja, lo pengen belok dikit gitu. Gue pikir lo sedang punya strategi baru gitu. Maksud gue masa percintaan tuh kayak ditanya lo ini gimana hubungan lo kayak gitu-gitu. Ya bete. Ya makanya ini gue senang nih di konten lo nih. Ini termasuk yang ya istilahnya nggak seperti yang udah yang gue di konten orang gitu. Jadi Deddy Corbuzier lebih buruk daripada konten gue ini? Gue nggak bilang buruk loh. Gue cuma bilang beda loh. Enggak lah, enggak, dalam artian gini sebenarnya. Gue tuh sebenarnya banyak sekali pertanyaan di kepala gue tentang lu gitu. Apalagi soal hubungan. Ketika lu dengan Lesti, lu memiliki, katakanlah lu udah punya fanbase, Lesti sudah punya fanbase. Kemudian kalian mengalami nasib yang sama ibaratnya. Orang terdekat kalian menikah. Kalian menjadi dua orang yang tersakiti. Kemudian kalian menyatu. Dan itu kan menjadi seperti sebuah kisah dongeng bagi orang-orang di luar sana. Wah, akhirnya semua orang berharap, oh pokoknya ini endingnya harus oke nih, harus happy ending. Nah, sementara kita tahu bahwa realita kehidupan itu tidak semulus itu. Betul. Cerita dongeng tidak seperti kisah nyata. Betul. Dan kadang ekspektasi kita bisa jauh lari dari kenyataan. Emang jadi lu gak pernah ribut sama sekali sama Lesti? Sekalipun? Ribut kecil pasti ada lah bang dalam suatu hubungan. Lo aja udah nikah pasti ada kan? Gue gak ribut kecil, malah ribut gede. Nah kalau lu ribut kecilnya apa? Intrik, konflik pasti ada dong dalam satu hubungan. Apa? Ribut seperti apa ya? Ini gue aja nih vaping kayak gini, pasti ada yang komen. Bang, kasihan Bilar. Itu asap rokoknya. Enggak, gue makan ya. Asap gue makan. Padahal kalau mereka tahu ini vaping baunya enak banget. Ini bukan pengaruh ruangan lo bang. Iya ini Stella kok. Terus? Disebutin lagi. Gak apa-apa, belum ada sponsor yang masuk. Stella, tolong ya bilin ya. Tuh. Lu tahu efek lo itu. Ketika lo berbicara, pasti akan menjadi sebuah pemberitaan. Apapun yang lo lakukan. Lo tuh sebesar itu. Maksud gue, lo berarti sudah siap berada di posisi sekarang. Bener gak? Gue bilang siap sih, sebenarnya mau gak mau siap gak siap kan. Karena memang gue ada kecemplung. Tapi jujur ya Bilar, gue selalu bilang ke semua orang. Kan ada yang ngeceng-ngecengin lu juga. Ngapain sih Bilar? MC bareng lu semua? Pasti banyak lah. Ngapain gitu kan? Dia juga belum ngomong gitu-gitu. Gue selalu bilang gini, iya dia memang baru. Tapi anaknya baik, attitude-nya oke. Dan dia mau belajar. Gue selalu bilang begitu. Lu tanya sama semua orang. Tapi lu kesel gak Lang? Karena dia lebih viral. Gue sirik. Gue jujur-jujuran, gue sirik dia viral. Cuman anaknya baik. Dia mau belajar. Dan gue, Irfan Hakim, Ramzi, pernah berada di posisi yang sama. Belajar. Jadi menurut gue tidak salah untuk dia berada di posisi yang sekarang. Gue selalu bilang gitu ke orang-orang. Itu orang mana yang ngomong gitu? Semua, hampir semua orang bilang. Yang ketemu sama gue. Gue selalu bilang seperti itu. Gue selalu mengaku bahwa gue sirik soal keviralan lu, iya. Tapi bukan berarti gue harus menjelekkan lu, tidak. Maka dari itu, lu gue undang ke sini juga, gue sekalian mau cari tahu banyak tentang diri lu supaya gue bisa ngambil ilmu dari lu juga. Sama gue juga. Nah maksud gue ketika lu sudah sebesar ini, kontrol yang tadi gue bahas mengenai lu ngomong ini berat, kemudian nanti ada yang viral. Bahkan ketika katakanlah gue ngelawak nih, lu ketawa aja terus wah, yang diambil ketawa lu, bukan lawakan gue.
Sirik gue, sirik. Iya. Cuman memang sekarang posisinya seperti itu. Nah lo sendiri menanggapinya gimana? Ya, ketika lo tahu bahwa gue sirik sama lo. Belum pernah ada sebelumnya orang yang terang-terangan ngomong sirik sama lo seperti ini. Belum pernah ada. Ya gue sirik sama lo. Tapi kalau gue mau jujur, ya gue juga ngerasa. Kan gue pekaan anaknya. Jadi gue pekaan anaknya. Dan menurut gue lumrah sih. Lumrah maksudnya. Ketika gue pertama kali syuting aja sinetron atau apapun itu kan. Ya kadang iri-irian dalam suatu pekerjaan, suatu lingkup pekerjaan. Bukan cuma di entertain ya, instansi manapun atau di kadang di suatu korporat juga banyak banget orang-orang yang memang iri dengan suatu kedudukan segala macam. Dan ya itu hal biasa bagi gue. Dan yang terpenting orang itu nggak ngerugiin gue gitu. Maksudnya nggak ya oke, nggak ngerugiin secara langsung lah gitu. Kalau cuma suatu bentuk ya iri, ya kadang gue juga pun, gue sebagai manusia juga wajar gue punya iri. Gue juga pernah kok di posisi gue iri sama peran utama ketika gue berada di posisi second lead. Terus kok dia jadi second leadnya, kok dia jadi peran utama ya, padahal menurut gue acting gue lebih bagus nih. Ada, gue pernah juga di posisi kayak gitu. Cuma memang kan di MC gue baru nggak nyampe 6 bulan gue di MC bang. Untuk di sinetron aja gue setahun pertama itu gue benar-benar bego banget. Ya baru benar-benar lumayan ya setelah 3 tahun acting, 4 tahun acting. Ya, proses tadi kan? Proses. Dan ketika gue aja di tahun 2019, ini gue jujur 2019, gue ngerasa gue punya pengalaman nih. Lalu ada seorang anak yang jadi peran utama karena dia punya kakak yang udah ngetop. Iri gue saat itu. Ya cuma gue ya mau gimana? Memang begitu situasinya. Ya udah, yang terpenting ya gue ngelakuin yang terbaik. Dan sekarang juga pun karena orang dalam lah waktu itu ya. Karena orang dalam. Dan ya sekarang yang bisa gue lakukan adalah ya udah paling gue bisa belajar untuk ngebuktiin lah gue punya kemampuan ya. Dan ya yang penting itu tadi proses lah. Gue mau nanya jujur tapi Apa? Gue kan di panggung mulutnya sampah. Lo pernah kesel gak sama gue? Jujur, ya ibaratnya dari berapa kali lu ngerosting gua, ya pernah lah, ada sekali 2 kali lah. Kenapa lu nggak bilang? Apa? Kenapa lu nggak bilang kalau lu kesel sama gua? Ya biasa lah, maklum lah. Ya wajar. Lu senior gua. Kalimat apa yang bikin lu sakit hati? Lah lu senior gua. Menurut gua sih mau senior mau apa tuh ngomong aja. Karena di belakang itu selesai menurut gua. Cuman kan tidak sebagai semua orang. Kalimat apa waktu itu masih inget gak? Kalimat ya biasa lu ngeceng. Oh gue inget nih. Gue tahu lu pernah nggak apa-apa nih on cam. Nggak apa-apa dong. Lu pernah tuh pas sama Vildan. Itu kan baru-baru ini. Gue inget. Lu inget ya? Gue kan capek banget tuh. Gue sekarang kalau gue udah capek banget tuh bang, abis fighting segala macam pagi sampai sore, abis itu ngos kan malam. Tuh kalau gue drop tuh kelihatan tuh capek banget, gue bengong baik diam. Lalu ngeledekin gue tuh, gue tahu lu nyindir gue saat itu. Ya karena gue memang selalu begitu. Bahkan zaman Jirayut dulu kayak gitu gue sindir. Terus. Kalimat gue apa waktu itu masih inget gak? Ingatan gue kuat. Lu bilang apa gue bilang? Wah, Vildan mundur. Apa? Bukan, lo bilang ini. Yang TikTokan kan? Iya TikTokan. Terus punya kualitas tapi segini-segini aja. Ada yang nggak punya kualitas tapi ya dapat bayaran. Kayak gitu-gitulah. Nggak, bukan itu. Enggak. Gue inget. Itu yang lo bilang. Seakan-akan lo tuh kualitas lo tuh nggak worth it dengan apa yang lo dapet. Iya. Gitu. Sementara yang nggak berkualitas justru dapat lebih. Itu. Cuma itu kan gue cuma waktu itu kan ya udah gue malah ngeresponnya sabar bang, bersyukur gue bilang. Nah sama ini juga kalimat gue waktu itu sama Mas Vildan. Vildan udah mundur gitu kan. Bilar maju, ayo Vildan mundur, bukan zaman lo lagi. Nah kalau itu gue justru gak sakit hati. Karena waktu itu mood gue lagi ya udah lagi nyantai. Ya kalau lo sakit hati gue minta maaf lah waktu itu. Enggak lah, gue gak sakit hati, paling kayak. Tapi lo ngedumel sampai pulang?